Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama Pak Wira dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita tentang matematika kelas 4. Are you ready? Jika kalian sudah siap, pastikan sebelum kalian melanjutkan video pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, maka mari kita lanjutkan video pembelajaran ini. Let's get started. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Materi ini terdapat pada KD 3.10, yaitu menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, dan berhimpit menggunakan model konkret. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari tentang hubungan antar garis pada video pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjelaskan tentang hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, maupun berhimpit. Oke? Nah, sebelum kalian bisa menjelaskan tentang hubungan antar garis, di sini ada 4 stage pembelajaran kita hari ini. Stage pertama itu ada tentang pengertian garis, stage kedua itu tentang jenis-jenis garis, dan stage ketiga itu tentang hubungan antar garis. Lalu yang terakhir, stage 4 itu tentu saja ada evaluasi untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kita hari ini. Oke, maka dari itu sebelum kita sampai ke stage 3 tentang hubungan antar garis, kita mulai terlebih dahulu dari stage yang pertama, yaitu pengertian garis. Mari kita masuk stage yang pertama. Baik anak-anak, pada stage pertama ini kita akan memahami apa itu garis. Sebenarnya garis itu apa sih? Kita pastinya sudah banyak melihat dan membuat garis. Saat kita menulis maupun saat kita menggambar, pastinya kita sudah pernah membuat garis ya. Nah, sebenarnya anak-anak, garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang berurutan dan berkesinambungan. Maksudnya apa? Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kita memiliki beberapa titik yang berkumpul dan kita buat berurutan serta berkesinambungan seperti pada gambar berikut ini, dapat terlihat gambar dari titik-titik ini mereka memiliki jarak di antara satu titik ke titik yang lainnya, betul? Sehingga terlihat mereka hanya kumpulan dari titik-titik yang berurutan saja. Lalu bagaimana jika kita memperkecil jarak dari setiap titik-titik yang ada? Nah, jika kita perkecil jarak antar titiknya, akan semakin rapat antara satu titik dengan titik yang lainnya. Semakin kecil jaraknya, maka akan semakin rapat, dan saat tidak ada jarak sama sekali di antara titik satu dengan titik yang lainnya, maka akan terbentuk yang namanya garis. Itulah maksudnya garis merupakan kumpulan titik-titik yang berurutan dan berkesinambungan. Jadi garis itu terbuat dari banyaknya titik yang saling berdekatan dan berurutan serta berkesinambungan. Seperti itu anak-anak ya. Itu adalah pengertian dari garis.
Nah, garis sendiri sangat banyak berada di sekitar kita. Contoh yang paling dekatnya, pasti kalian semua sekarang sedang berada di meja ataupun di dekat buku. Nah, meja ini salah satu dari contoh garis yang ada di sekitar kita. Pinggiran meja itu mereka terbuat dari garis ya. Kemudian ada buku. Buku juga sama. Pinggiran buku itu mereka adalah garis ya. Lalu ada penggaris, tentunya sesuai dengan namanya, dia adalah alat untuk membuat garis. Pinggiran dari penggaris itu juga adalah salah satu contoh garis. Kemudian ada juga jam dinding. Pada jam dinding terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Nah, jarum panjang dan jarum pendek tersebut merupakan contoh dari garis juga yang berada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan sekitar kalian, ada contoh apa lagi ya kira-kira garis yang ada di sekitar kalian? Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan stage pertama tentang pengertian garis. Selanjutnya kita lanjut ke stage yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis garis ya. Nah, untuk jenis-jenis garis sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan garis lurus. Garis lurus adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas, ditandai dengan adanya panah di kedua ujung dari garisnya. Misalnya pada garis lurus A dan B, di kedua ujungnya terdapat panah. Panah ini menandakan bahwa garis tersebut bisa kita tarik sepanjang apapun sampai tak terhingga ya. Itulah kenapa dia disebut dengan garis lurus. Garis lurus AB ini bisa kita tuliskan dengan nama garis lurus AB atau AB dengan tanda garis lurus di atasnya. Kemudian jenis garis yang kedua itu ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang mempunyai batas di kedua ujungnya. Sebaliknya dari garis lurus, ruas garis ini tidak bisa lagi diperpanjang karena kedua ujungnya sudah mempunyai batas ya. Contohnya ruas garis A dan B. Di kedua ujungnya tidak ada panah, tapi ditandai dengan adanya titik di kedua ujungnya. Ruas garis tersebut bisa kita tuliskan sebagai ruas garis AB atau AB dengan tanda ruas garis di atasnya. Kemudian ada jenis garis yang ketiga, yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, contohnya di sini ada sinar garis AB atau AB dengan tanda sinar garis di atasnya. Di salah satu ujungnya terdapat titik dan di ujung yang lainnya itu terdapat panah. Ingat, panah ini menandakan bahwa ujung tersebut bisa kita perpanjang tanpa batas ya. Itu untuk jenis-jenis garis. Nah, selain ketiga jenis garis tersebut, ada juga jenis garis berdasarkan posisinya. Yang pertama ada garis horizontal, yaitu adalah garis yang mendatar, posisinya mendatar seperti pada garis AB tersebut. Dan ada juga garis vertikal. Garis vertikal ini adalah garis yang tegak posisinya ya. Berbeda antara garis horizontal dan vertikal. Diingat ya anak-anak. Nah, kita sudah selesai di stage 2. Sekarang kita memasuki stage yang ketiga, stage yang inti, yaitu tentang hubungan antar garis. Nah, setelah tadi kita memahami tentang pengertian garis, kemudian jenis-jenis garis, barulah kita bisa memahami
ada apa saja sih hubungan antar garis itu? Nah, anak-anak, hubungan antar garis itu ada 3, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. 2 buah garis atau lebih bisa kita katakan saling sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang yang sama, dan saat kita tarik kedua ujung dari kedua garis tersebut, mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Contohnya garis lurus A dan garis lurus B berikut ini. Bisa kita lihat jika kita tarik kedua ujungnya sampai sepanjang apapun, garis lurus A dan garis lurus B ini tidak akan pernah bertemu. Maka dari itu mereka kita sebut sebagai garis yang sejajar. Kita bisa tuliskan sebagai garis lurus A sejajar garis lurus B. Hubungan yang kedua adalah garis berpotongan. Sesuai dengan namanya, garis yang berpotongan itu bisa kita lihat bahwa ada 2 garis yang saling bertemu di suatu titik tertentu. Contohnya pada garis C dan garis D tersebut. Mereka saling bertemu dan berpotongan di titik E. Titik E ini kita sebut dengan titik potong. Dan bisa kita tuliskan garis lurus C memotong garis lurus D di titik E. Hubungan yang terakhir itu ada garis berimpit. Garis berimpit ini bisa kita sebut berimpit karena ada 2 buah garis yang saling berimpit satu sama lain sehingga terlihat sebagai satu garis. Contohnya garis F dan garis G ini. Posisi mereka berada pada posisi yang sama. Walaupun mereka adalah 2 garis yang berbeda, tapi karena posisinya sama, mereka terlihat seperti satu garis yang sama. Ya, di sini Bapak membedakan garis F-nya diwarnai dengan warna merah agar kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, garis yang seperti ini hubungannya disebut dengan garis berimpit. Bisa kita tuliskan garis lurus F berimpit dengan garis lurus G. Ya. Seperti itu anak-anak hubungan antar garis. Ternyata kita sudah sampai di stage yang terakhir, yaitu tentang evaluasi atau tugas evaluasi. Setelah tadi kalian mempelajari tentang pengertian garis, jenis-jenis garis, dan hubungan antar garis, silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi berikut ini. Terdapat 3 soal, langsung kerjakan di buku tulis matematika kalian, fotokan hasilnya dan kirimkan ke Pak Wira. Oke. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali. Jaga terus kesehatan kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas hubungan antar garis pada benda-benda konkret. Kalau begitu, Bapak pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.